adik-adik semuanya. Wah, sepertinya masih belum semangat nih. Langsung ulangi sekali lagi ya. Selamat pagi adik-adik semuanya. Nah, sekarang baru kedengaran suaranya di rumah. Nah, adik-adik, kita sekarang mau beribadah bersama-sama. Nggak terasa ya, kita sudah berjumpa lagi di hari Minggu. Sekarang kita mau beribadah lagi nih bersama-sama. Jadi semuanya harus bisa konsentrasi, bisa mengikuti ibadah kita dari awal, pertengahan sampai akhir dengan serius. Karena kita mau memuji Tuhan, ya? Bisa ya? Iya. Nah sekarang adik-adik langsung mau tanya. Kemarin kan kalian tidur ya? Iya, terus kalian sudah bangun nih, makanya bisa berjumpa sama Lause, bisa melihat Lause melalui online sekarang nih. Tapi Lause mau tanya, kalian bersyukur nggak sama Tuhan? Berdoa nggak sama Tuhan? Bilang, terima kasih Tuhan, kami sudah bisa bangun tidur, kami sudah bernafas, masih bisa bernafas sampai hari ini. Itu semua karena Tuhan. Sudah berdoa? Ya, Lause percaya semuanya sudah ya. Nah, karena itu Lause mau mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu yang berjudul Selamat Pagi Bapak. Ya, kita mau dengan rendah hati datang kepada Tuhan, lipat tangannya dan tutup matanya. Kita mau berdoa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, terima kasih kami bisa ibadah bersama-sama, kami bisa duduk bersama-sama untuk memuji Tuhan. Tuhan, terima kasih juga kami sudah bangun dari tidur kami masih bisa bernafas, itu semua karena berkat dan cinta kasih Tuhan. Inilah kami ya Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, biarlah kami menjadi anak yang selalu menyenangkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, sekarang Lause mau adik-adik berdiri. Ayo, semuanya berdiri ya. Yang di rumah berdiri juga ya. Iya, kita mau bersemangat lagi nih. Kita mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Jadi, karena kita mau memuji Tuhan lebih dalam, ayo kita mau menyanyikan lagu
more, more, more. Pasti semuanya semangat ya. Ikuti Lause ya. Sekali ya. Pasti semuanya sudah capek ya adik-adik ya. Sudah capek belum ya? Pasti ada yang bilang belum capek Lause. Ada yang bilang sudah capek Lause. Sekarang Lause mau mengingatkan lagi nih. Kan kita mau memuji Tuhan. Jadi semuanya harus bersemangat. Gak apa-apa kita berdirinya sebentar ya. Ya, sekarang kita mau memberikan persembahan kepada Tuhan ya. Ayo semuanya bisa menyiapkannya ya, minta sama papi atau maminya, dan bisa dilihat dari layar nih, layar barcode-nya ya. Sambil kita memberikan persembahan kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Love, 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 Love. Kita mau mencintai Tuhan lebih dalam lagi karena Tuhan terlebih dahulu mencintai kita ya. Semuanya harus bersemangat ya adik-adik ya. Sunday,
lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami sudah memberikan persembahan kami. Tuhan, kami memberikannya dengan tulus hati, dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan, apa yang kami berikan berkenan di hadapan Tuhan. Inilah kami, anak-anak-Mu yang mau ingin lebih mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami, biarlah kami bisa mengerti apa yang Tuhan mau kepada kami dan kami bisa lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau mengajak kita menyanyikan satu lagu, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Karena firman Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Karena firman Tuhan kita bisa tahu mana yang baik dan benar. Ya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik yang ada di rumah. Hari ini adik-adik apa kabarnya? Lause berharap adik-adik semuanya sehat. Hari ini ketemu lagi dengan Lause Sinta yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini. Mari, semuanya sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, ya, duduk yang manis dan tidak main-main lagi, tidak tidur-tiduran lagi. Kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Semuanya, lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ikutin Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan buat kami pada hari ini. Kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui cerita yang akan disampaikan oleh Lause Sinta, biarlah firman Tuhan cerita ini bisa menjadi berkat buat kami semua yang mendengarkannya. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, Lause punya sebuah cerita. Ya, cerita ini tentang seorang bapak
yang melakukan sebuah kejahatan. Ya, kejahatan yang dia lakukan ini sangat membuat dia bahagia dan membuat hatinya merasa puas. Ada sesuatu yang sedang dia tunggu-tunggu. Dia menunggu surat kuasa. Surat kuasa itu ketika dia dapatkan, maka dia bisa melakukan kejahatan ini lagi. Dia akan menangkap orang-orang Kristen dan memasukkan mereka atau menjebloskan mereka ke dalam penjara. Satu hari yang dia tunggu-tunggu, hari yang paling bahagia menurut dia ketika dia mendapatkan surat itu. Aduh, dia begitu bahagia, dia begitu senang. Dalam hatinya dia merasa begitu semangat. Wah, si bapak ini dengan bangganya dia tertawa. Hari ini aku sudah mendapatkan surat kuasa ini. Aku tidak sabar. Aku akan pergi melaksanakan tugasku. Aku akan menangkap orang-orang Kristen yang ada di kota Damsyik itu. Baik itu laki-laki atau perempuan. Baik itu dia muda ataupun dia orang tua ataupun anak-anak. Aku akan menangkap mereka. Aku akan bawa mereka ke Yerusalem dan aku akan jebloskan mereka ke dalam penjara. Aku begitu semangat. Aku akan berangkat ke kota Damsyik. Adik-adik, si bapak ini begitu semangat. Dalam hatinya berkobar-kobar. Dan dia pun segera mempersiapkan diri dengan membawa teman-temannya. Mereka pun berangkat. Mereka tidak mau tunggu lama-lama lagi. Mereka pun segera pergi ke kota Damsyik karena butuh waktu di dalam perjalanan. Ya, waktu yang cukup lama untuk bisa sampai di kota Damsyik. Saat di dalam perjalanan dengan hatinya yang semangat berkobar-kobar, tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Sebelum sampai di kota itu, sebelum masuk di kota itu, tiba-tiba ada cahaya yang begitu terang. Cahaya itu mengelilingi si bapak itu, membuat si bapak itu terjatuh. Karena apa? Karena saking terangnya dan saking silaunya, membuat si bapak itu jatuh. Dan dia tersungkur di tanah. Dia tidak berani untuk melihat cahaya itu. Dia menutup matanya karena tidak sanggup untuk melihat cahaya itu, adik-adik. Wah, dia merasa, cahaya apa ini membuat mataku jadi sakit. Nah, aku tidak bisa melihat. Tiba-tiba terdengar suara dari dalam cahaya itu. Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Siapakah kamu, Tuhan? Siapakah kamu? Aku Yesus yang engkau aniaya itu. Bangunlah dan pergilah ke dalam kota itu. Dan di sana engkau akan tahu apa yang harus engkau perbuat. Di saat itu, adik-adik, suara itu menghilang. Dan cahaya itu pun menghilang. Saat itu, Saulus, dia bangun, tapi matanya ketika dia buka, semuanya gelap, adik-adik. Gelap. Seperti mati lampu. Gak ada cahaya sama sekali. Wah, dia begitu takut. Karena apa? Karena
karena dia mengalami kebutaan. Dia tidak bisa melihat lagi. Dia merasa bahwa harapannya untuk ke kota Damsyik menangkap orang-orang Kristen. Sekarang dia sudah menjadi buta setelah bertemu dengan yang namanya Yesus. Di saat itu, teman-temannya yang mengikuti dia itu mendengar suara Yesus, tapi mereka tidak melihat ada satu orang pun. Mereka cuma mendengar suara. Nah, saat itu teman-teman mendengarkan suara, mereka hanya mengangguk-ngangguk. Lalu teman-temannya Saulus membawa Saulus berjalan menuju ke kota Damsyik dan masuk ke kota itu. Di sana Saulus tinggal di sebuah rumah. Nah, selama 3 hari 3 malam Saulus ini tidak bisa melihat sama sekali. Dia tidak makan dan dia tidak minum, adik-adik. Dia hanya bisa berdoa sama Tuhan. Karena dia sudah merasa Sudah merasa bersalah. Karena sudah melakukan kejahatan yang begitu keji. Sudah menganiaya orang-orang Kristen. Sudah menganiaya Yesus. Dan dia hanya bisa berdoa. Satu hari ada satu orang yang bernama Bapak Ananias. Bapak Ananias ini ketika dia sedang berdoa, tiba-tiba datang firman Tuhan kepadanya. Ananias, pergilah ke sebuah rumah di jalan lurus. Di sana kamu masuk ke dalam rumah seorang Yudas. Dan di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang bernama Saulus. Tumpangkan tanganmu dan doakan dia supaya dia bisa melihat. Di saat itu Ananias berkata kepada Yesus, "Ya Yesus, tapi saya sudah mendengar dia begitu banyak melakukan kejahatan. Dia jahat sama orang Kristen. Dia menangkap orang-orang Kristen dan dimasukkan ke dalam penjara. Begitu banyak kejahatan yang dia lakukan, Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan Engkau mau mengampuni dia?" Lalu Yesus berkata, "Aku akan memakai dia untuk menjadi alatku." Ananias, dia tidak berani membantah perkataan Tuhan Yesus. Lalu Ananias ini pun taat, adik-adik. Ananias ini pun segera berangkat ke sebuah rumah. Dan di sana benar dia bertemu dengan orang yang bernama Saulus itu. Ketika dia bertemu dengan Saulus, lalu dia pun menyapa Saulus. "Hai Saulus, saudaraku, aku disuruh oleh Tuhan untuk datang mendoakanmu supaya kamu bisa kembali melihat." Di saat itu Ananias pun berdoa dan dia menumpangkan tangannya kepada Saulus. Dan tiba-tiba, adik-adik, ada sesuatu mujizat yang terjadi. Selama 3 hari 3 malam Saulus tidak bisa melihat. Dia mengalami kebutaan. Ketika selesai didoakan, ada selaput yang di matanya itu yang membuat dia buta, yang menghalangi matanya untuk melihat, tiba-tiba seperti copot. Dan Saulus bisa melihat lagi.
Saulus sangat bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah mengampuni dia. Saulus lalu dengan sungguh-sungguh dia percaya dan dia bertobat adik-adik, dan dia pun memberikan dirinya untuk dibaptis. Adik-adik, Tuhan Yesus mau mengampuni Saulus yang begitu jahat ini. Meskipun Saulus melakukan banyak sekali kejahatan, tapi Tuhan Yesus sayang sama Saulus. Tuhan Yesus tidak suka sama perbuatannya, tapi Tuhan Yesus mengasihi jiwanya. Dia mau pakai Saulus untuk menjadi alatnya. Karena Tuhan sudah memilih Saulus. Tuhan Yesus punya rencana di dalam hidup Saulus. Meskipun Saulus sangat dibenci oleh orang-orang karena perbuatannya yang jahat itu. Tapi Tuhan Yesus menerima Saulus. Dan Tuhan Yesus bertemu dengan Saulus sehingga Saulus mengalami kasih Tuhan dan Saulus bertobat. Adik-adik, di dalam hidup kita pun bisa melakukan kesalahan. Kita pun kadang tidak luput dari berbuat sesuatu yang jahat juga. Ketika kita buat salah, kita harus sadar dan kita harus datang di hadapan Tuhan untuk minta pengampunan. Dan kalau ada orang yang berbuat jahat terhadap kita, mungkin teman-teman kita yang berbuat jahat terhadap kita sehingga kita merasa, kok dia jahat banget sih sama saya? Aku benci, aku nggak mau maafin dia, aku nggak mau ampunin dia karena dia jahat, selalu jahat sama saya. Dia selalu bully saya nggak mau maafin dia. Adik-adik, Tuhan Yesus saja mau mengampuni Saulus yang jahat. Dan Tuhan Yesus juga mau mengampuni kita yang berbuat dosa. Tuhan Yesus ingin kita juga seperti Dia, yang penuh kasih dan bisa mengampuni. Ketika ada teman kita berbuat jahat, kita mau ampuni. Kita doakan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, teman saya yang namanya ini, dia berbuat jahat terhadap saya. Dia bully saya setiap kali lagi bermain di sekolah. Ya, mengatakan saya ini, itu, yang jelek-jelek. Ya, Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengasihi dia. Tuhan Yesus tolong supaya aku punya kasih seperti Tuhan Yesus. Seperti Tuhan Yesus mengampuni Saulus yang begitu jahat. Tolong saya Tuhan, supaya dalam hati saya bisa mengasihi orang-orang yang berbuat jahat terhadap saya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Ya, gitu adik-adik, ketika ada yang berbuat jahat terhadap kita, kita doakan. Kita mengasihi orang itu dan kita memaafkan atau mengampuni mereka. Biarlah kita semua boleh belajar seperti Kristus. Kita penuh kasih dan kita mau saling mengasihi dan saling mengampuni. Adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini diambil dari kitab Mazmur nomor 103 ayat 3. Mazmur nomor 103 ayat 3. Kalau ada Alkitabnya, adik-adik boleh buka ya. Yuk kita hafal sama-sama. 1, 2, 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Sekali lagi. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Oke, semuanya pintar ya. Bisa menghafal. Good job. Sekarang kita akan berdoa. Yuk semuanya
lipat tangannya kembali, kita akan berdoa bersama-sama. Yuk semuanya, kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita hari ini. Tuhan, kami mau belajar seperti Engkau. Punya kasih yang besar seperti Engkau, di mana kami boleh mendengar dan melihat bagaimana Engkau mengasihi orang yang berbuat jahat, yang begitu jahat sekalipun. Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka dan mengampuni mereka. Kami juga mau belajar seperti Engkau Tuhan. Kami juga mau mengampuni orang-orang yang telah berbuat jahat terhadap kami. Kami juga mau mengasihi mereka dan mendoakan mereka. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Dadah. Wah, bagaimana adik-adik? Luar biasa ya cerita yang tadi ya. Ya, jadi apa yang kalian dapatkan hari ini jangan cuma didengar saja, tapi kalian harus melakukan ya. Karena kalau kalian cuma mendengarkan saja, itu berarti nggak ada artinya. Jadi kalian harus bisa mendengarkan sambil melakukan firman Tuhan. Bisa ya? Iya. Semuanya butuh proses, pasti bisa. Nah sekarang tiba saatnya kita mau menutup kebaktian kita. Ayo, langsung mau semuanya lipat tangan, tutup matanya. Kita mau menyanyikan lagu pujian Bapa terima kasih. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya ya Tuhan, apa yang kami dengarkan bisa kami lakukan dan bisa menyenangkan Tuhan saja. Tuhan, kami hanya bisa berserah kepada Tuhan. Tuhan selalu menyenangkan kami dan biarlah kami bisa menyenangkan Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, acara ibadah kita hari ini sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Bye. Selamat hari Minggu.